Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayanti Kurniasi dengan NPM 1817051061 dari kelas A. Ini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Teori Informasi. Untuk nomor 1A, apa yang dimaksud dengan teori informasi? Teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. Ini saya dapat dari Wikipedia sumbernya. Lalu 1B, apa bedanya data dan informasi? Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang sudah didapat dan diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. 2A. Apa saja komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi? Yang pertama ada sumber atau transmitter, yaitu pengirim informasi. Lalu yang kedua ada pesan atau message, yaitu informasi yang akan kita kirimkan kepada communicate atau penerima pesan. Lalu ada encoding. Encoding merupakan proses mengambil pesan dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Informasi yang akan disampaikan harus di-encode atau dipersiapkan dengan baik. Nah, lalu yang keempat ada media atau saluran informasi, yaitu media yang kita gunakan untuk mengirimkan pesan. Yang kelima ada decoding, yaitu proses mengoreksi dan mengembalikan pesan ke bentuk aslinya. Yang keenam ada penerima pesan atau receiver, yaitu communicate, receiver atau penerima pesan. Dan yang terakhir ini optional sih, umpan balik atau feedback, yaitu cara untuk mengetahui apakah informasi yang dikirim sukses atau tidak. Dalam artian tuh si penerima itu memberi tanggapan balik atau enggak. Kalau memberi tanggapan balik kan berarti pesannya tersampaikan atau informasinya tersampaikan. Untuk 2B, gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Ini informasi dikirim oleh sender atau transmitter tadi, lalu pesan di-encoding untuk dijaga, pesan atau informasi di-encoding untuk dijaga keamanan informasi tersebut. Lalu saat pengiriman kita menggunakan media. Nah, sebelum diterima oleh receiver, pesan atau informasi kita kembalikan ke bentuk semula atau bentuk asli yang dikirim oleh sender. Nah, dari receiver itu dia memberikan respons. Nah, respon dari receiver itu merupakan feedback atau umpan balik terhadap si sender. Nah, lalu di sini ada noise. Noise di sini kayak pada saat pengiriman pesan itu kita mendapatkan beberapa gangguan. Noise itu kan kayak hambatan berisik gitu ya, gangguan gitulah. Nah, ini pada saat pengirimannya ada noise yang mempengaruhi pengiriman pesan tersebut. Biasanya itu kayak masalah kendala jaringan atau kesalahan gitulah pokoknya. Noise mengganggu media pengiriman pesannya. Terus 2C ya? Iya, 2C. Apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Dan berikan contoh lossy dan lossless data. Lossy data yaitu data yang diperoleh dari proses lossy compression, yaitu metode untuk mengkompresi data dan mendekompresinya. Lossy mungkin berbeda dari data aslinya, tetapi perbedaannya cukup dekat. Hanya menghilangkan informasi-informasi yang tidak penting saja. Contohnya data multimedia seperti audio file, gambar, atau map vector gitu-gitu, gambar, visual, video gitu deh.
Lalu yang kedua, lossless data. Data yang diperoleh dari proses lossless compression, yaitu metode kompresi data yang memungkinkan data asli dapat disusun kembali dari data hasil kompresi. Maka rasio kompresi pun tidak dapat terlalu besar untuk memastikan semua data dapat dikembalikan ke bentuk semula. Agak rumit, tapi intinya lossless data itu data yang diterima, data yang diperoleh dari proses lossless compression. Lossless compression sendiri, dia hanya mengecilkan ukuran data tetapi tidak menghilangkan isi dari data tersebut atau isi informasi di dalamnya itu tidak hilang. Menghasilkan data yang identik dengan data aslinya. Contohnya, catatan bank, artikel, dokumen, dan lain-lain. Untuk soal nomor 3. Seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75. Ini sentimeter ya? Oh iya deh, meter 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan adalah tinggi T, maka peluang tinggi perempuan sama dengan 0,2. Dan 6% dari laki-laki adalah tinggi, maka peluang tinggi dari laki-laki sama dengan 0,06. Untuk yang A, berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan? Diketahui peluang laki-laki 0,5. 0,5 berarti peluang perempuannya 0,5 juga. Nah, di sini peluang tinggi perempuan 0,2. Sini. Nah, kita misalkan seluruh anak laki-laki dan perempuan itu jumlahnya 100. Yang ditanya, peluang perempuan yang tinggi. Berapa peluang? Ini kayaknya berapa banyak deh. Peluang, oh ya, berapa peluang? Ya benar. Nah, ini kita jawab di sini. Mana pointernya? Nah, perempuan di sini peluang perempuan ada 0,5. Kita kalikan dengan jumlah seluruh, berarti di sini perempuan ada 50 orang. Nah, lalu 20% perempuan adalah tinggi. 20% dari seluruh perempuan adalah tinggi. 0,2 dikalikan 50, maka 10. Nah, di sini kita hitung peluang perempuan yang tinggi ini dibagi jumlah seluruhnya. 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. Jadi, peluang seseorang tinggi dan ia perempuan adalah 0,1. Untuk soal yang B, berapa peluang seseorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki? Nah, kita diketahui lagi di sini kan udah diketahui peluang laki-laki 0,5, lalu peluang tinggi laki-laki 0,06. Ini salah. 0,06. Maka peluang tidak tingginya 0,94, kan? Nah, kita misalkan lagi jumlah seluruh anak laki-laki dan perempuan adalah 100. Yang ditanya, berapa peluang tinggi kebalik soalnya, maksudnya peluang tidak tinggi dan seorang laki-laki. Ini minusnya salah nih, coba kita benerin aja deh. Ini 0,06, terus di sini minus L minus T. Oke. Nah, kita jawab di sini laki-laki peluangnya 0,5 dikalikan 100 karena jumlahnya 100 kita misalkan. Berarti jumlah laki-laki seluruhnya ada 50. Nah, 94% laki-laki tidak tinggi. 94% laki-laki tidak tinggi, maka 0,94 dikali 50 adalah 47. 47 orang ini, 47 ini adalah jumlah yang tidak tinggi. Nah, kita masukin lagi peluangnya di sini. Ini gimana sih? Oke. Nah, di sini peluang laki-laki dan tidak tinggi sama dengan 47. Ini yang tidak tinggi tadi dibagi 100 jumlah keseluruhan, 0,47. Jadi,
Peluang seseorang tidak tinggi dan laki-laki adalah 0,47. Lalu soal nomor 4. Hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Nah, ini soal A. Simbolnya ada A, B, C, D, yang frekuensinya semuanya adalah 10. Nah, diketahui PI sama dengan N per frekuensi, sama dengan 1/4. Ini kan sama semua frekuensinya. Nah, terus jumlahnya ada 4 kan, ini 1/4, N-nya ada 4. Kita jawab di sini. Hx sama dengan min sigma x, sigma dengan batasan I sama dengan apa? I sama dengan 1 dengan X, PI log 2 dikali PI. Nah, lalu kita masukkan, PI-nya kan di sini nih 1/4. Ini sama dengan ya, salah. Kita Hx sama dengan min sigma, ini 1 sama dengan I sama dengan 1, batasan 4 dikali 1/4 dikali log 2 1/4. Hx sama dengan minus sigma I sama dengan 1, batasan 4 dikali minus 0,5. Hx sama dengan min dikali min 2, maka Hx adalah 2. Lalu untuk soal B, simbolnya sama ABCD, tetapi di sini frekuensinya beda. A frekuensinya 20 dan C 20. Ini kita ketahui di sini. Px sama dengan N per frekuensi. Nah, P1 20/60. Karena kan ini kalau kita jumlahkan ada 60 frekuensinya, terus untuk yang A 20, berarti 20/60, maka 1/3. Untuk yang P2 10/60, maka 1/6. Nah, begitu juga untuk yang P3 dan P4. Nah, kita jawab di sini. Hx sama dengan tadi, sigma, I sama dengan 1 batasan X, PI dikali log 2, PI. Log basis 2 ya maksudnya. Ini juga log basis 2. Hx sama dengan, ini kan sigma, jadi kita masukin aja semua. 1/3 dikali log basis 2 1/3, ditambah 1/6 log basis 2 1/6, ditambah ini juga 1/3 log basis 2 1/3, dan ditambah 1/6 dikali log basis 2 1/6. Maka Hx sama dengan min 0,5283 ditambah 4308, 283 dan 4308, maka hasilnya min dikali min 1,9182, maka Hx sama dengan 1,9182. C, 4C ya ini. 4C, jelaskan apa makna perbedaan nilai Shannon entropi dari soal A dan B. Metode entropi dipakai untuk mengestimasi secara kuantitatif banyaknya data. Pada perhitungan soal 4A dan 4B, adanya perbedaan frekuensi kemunculan data berpengaruh kepada peluang simbol tertentu. Semakin banyak frekuensi kemunculan data, maka semakin kecil nilai entropinya, sehingga frekuensi kemunculan data mempengaruhi peluang tiap simbol tersebut. Lanjut ke soal nomor 5A. Menggunakan Huffman Code, transformasikan pesan berikut ini. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Nah, pesan ini, sudah 1 bulan saya tidak ke kampus ini ada titiknya ya. Sudah saya cari karakter dan frekuensinya, ini di sini. Ada karakter H, B, L, N, Y, I, bla sampai A. Titik juga, spasi juga kita hitung, dan ini ada frekuensi kemunculannya. Bagaimana cara mencari pohon Huffman-nya? Untuk pohon Huffman, kita mengurutkan dari data yang terkecil dulu. Nah, terus ini data yang 1, semua ini kita taruh di paling bawah. Lalu, kita tambahkan dari atas nih, 1 tambah 1 ini, jadi HB sama dengan 2. Ini tambah juga LN sama dengan 2. Ini YI sama dengan 2. EM sama dengan 2. P titik sama dengan 2.
Nah, 2 ini setara sama si D sama T ini kan. Nih, setara tuh di sini. Setara. Lalu ini kan udah berurutan. Dia naik sini, naik juga. Ini sama ini, ini sama ini, ini sama ini. Nah, ini kalau misalkan dia frekuensinya sama, maka yang di sebelah kiri ini 0, yang di sebelah kanan dia 1. Terus nih, kita balik lagi ke sini. Misal HB udah 2. Ini LN juga 2. Terus HB sama LN ini kita tambahkan lagi jadi 4. Berarti kalau misalkan 2 tambah 2 kan 4. Berarti ini udah gabung karakternya udah ada H, B, L, sama N. Gabung 4 di sini. Nah, terus DT yang sama-sama 2 kita gabungin juga jadi 4. Terus nanti dia gabung ke sini 8, gabung ke sini, gabung ke sini. Nah, terus yang ini juga. Nah, terus di sini ada kasus kayak gini. K3 dan P titik adalah 2. Nah, ini garis nolnya kita arahkan ke bilangan yang kecil. Kalau ini kan sama nih 1 sama 1, jadi garis nolnya di bilangan yang sebelah kiri. Nah, kalau misalkan ini bilangannya beda, kita arahin ke yang kecil. Jadi intinya kalau Huffman code itu, kita nambah-nambahin, dari yang terkecil kita tambah-tambahin, setelah ditambahin kan dia jadi berubah frekuensinya. Frekuensinya berubah, dia turun ke sini jadi 2. Nah, terus misal ini 4 udah tambah 4, ini jadi 8. Berarti kan ini udah DT, HBLN, 8 turun ke sini, turun ke bawah gitu sampai ketemu. Dan akarnya adalah 38. Dan jika kita hitung pesan ini, pesan sudah 1 bulan saya tidak ke kampus ini memiliki 38 karakter. Ini udah dijelasin tadi ya, nih ini 0, ini 1, karena 22 lebih besar daripada 0. Jangan lupa spasi sama titik juga dihitung. Menggunakan Huffman tree di atas, transformasikan pesan hutan buatan. Nih, kan kita udah nemu ininya nih. Gimana cara kita nemuin ininya? Bilangan binatnya ini. Kita balik ke sini deh. Kita lihat dari paling kiri, yaitu karakter S. Berarti S kita dapat dari 0, 0, 0. Untuk U, 0, 0, 1. Lalu untuk D, 0, 1, 0, 0. Lalu yang ini 0, 1, 0, 1. Nah, kalau lebih kayak gitu, ntar kita kayak ke bawah lagi, sesuai dengan arah panahnya, terus kita nemuin dari masing-masing karakter tadi. Hasilnya ini. Nah, terus kita bikin pesan hutan buatan. Tinggal kita cari aja nih, H kan ini. U ini 001. Lalu T 0101. Lalu A 111. Lalu N 01. Salah nih guys. Ini N. N adalah 10000. Kita lihat dari sini N. Benar nggak? 01111. Oh iya benar, 0111, berarti tabel saya yang salah. Kebalik. Oke. Wah, ini salah semua nih. Terus untuk yang Y 10000. Oke, ketimpa ini aja. Untuk yang I 10001. 10010. Oke, cuma kebalik di itu aja. Kita lanjutin. Spasi 110. B 01101. Ini juga U.
Ini A, ini T, ini A, ini N, dan ini titik. Lalu, 5C. Menggunakan Shannon-Fano code, transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin, titik. Nah, ini sama kayak yang tadi, kita kita cari karakternya dan frekuensinya. Nah, lalu kita hitung nih gimana cara nyari binernya. Gini, ini jumlah karakter di sini ada 27. 27 kalau kita bagi 2 berarti ada 13, ada 14. Nah, kita ambil di sini. 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2, 14. Nah, ini 13. Kita ambil tengah-tengahnya. Lalu yang di atas selalu 0 dan yang di bawah selalu 1. Ini 0, ini 1. Lalu kita bagi lagi nih yang di atas. Bisa. Nah, terus kita lanjutkan di sini. Ini kan jumlahnya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 itu 14. 14 itu kita bagi 2 kan harusnya 77. Tapi kan ini nggak bisa. Jadi kita ambil yang di atas lebih besar, di bawah 5. Jadi 9 sama 5. Tetap kayak gini, atas 0, bawah 1. Ini bisa kita bagi lagi jadi 5, ini 4, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Lalu untuk yang di bagian bawah, ini jumlahnya ada 13. Gimana cara kita ngebagi? 13 tuh bagi 2 berarti ada yang 6, ada yang 7. Nah, kita selalu ambil yang paling atas itu yang lebih besar. Nah, ini berarti yang atas kita ambil 7. Berarti 2, 2, 2, 1. Kita garis di sini. Berarti ini 7, ini 6. Selalu yang di atas adalah 0. Kita masuk ke yang ini dulu, 7 dulu. 7 berarti 4 sama 3. Atas 4, bawah 3. 0, 1. Ini udah jelas, 22 setara jadi 0, 1. Terus ini juga 22 setara 0, 1. Enggak, maksudnya ini setara, nggak ada jumlahnya sama ininya. Karakternya 0, 1. Terus kita masuk yang bagian ini. Ini ada 6, berarti 33. Itu 23 garis, ini 0, ini 1. Nah, ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Ada 3 karakter kan di sini. Kalau 3 karakter kayak gini, itu atas yang kita ambil satu aja, satu biji gitu. Nah, ini kita bagi jadi kayak garis, ini 0, ini 1. Lalu ini sisa 2, tinggal kita bagi 2 lagi aja, 0, 1. Sama kayak yang di bawahnya juga, ini 0, langsung ambil aja ini jadi 0, terus yang di bawah satunya ada 2, cakup 2 ini, kita bagi lagi jadi 0, 1. Nah, ini hasil binernya untuk A 000 spasi 001, N010, 011, 1000, 1001, 1010, 1011, dan seterusnya sampai ke 11111. Nah, ini nilai yang tadi, tabel yang tadi. Terus kita soal D itu menggunakan tabel Shannon-Fano di atas, transformasikan pesan berikut. Pesannya adalah motor Honda, titik. Kita masukin sama kayak yang Hilfman tadi, M011, O 10, kelebihan 0 ya. 1000. Untuk T 11110. Untuk O lagi 1000, untuk R 11010, untuk spasi 001, untuk H 1001, untuk O 1000, untuk N 010, D 11011, A 000, dan titik 1111. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.